Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Matik sekalian, yaitu Mathematics and Music. Kembali lagi bersama saya Rindang Ma'aris Adzhar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Pythagoras pada bagian keempat, yaitu tentang kebalikan teorema Pythagoras. Materi ini ditujukan untuk SMP kelas 8 semester 2. Nah, langsung saja ya kita membahas untuk materi selanjutnya tentang kebalikan teorema Pythagoras. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa artinya kebalikan dari teorema Pythagoras? Nah, yang dimaksud dengan kebalikan itu artinya kita ingin mengetahui bahwa jumlah kuadrat panjang dua sisi yang saling lain sama dengan kuadrat panjang sisi miring itu merupakan segitiga siku-siku atau tidak. Nah, karena teorema Pythagoras itu merupakan teorema yang digunakan untuk segitiga siku-siku. Untuk segitiga tumpul, segitiga lancip itu tidak berlaku teorema Pythagorasnya. Nah, kalau teman-teman ingat ya, segitiga siku-siku itu kan artinya ada titik sudut yang mempunyai besar sudut 90 derajat. Begitu juga dengan yang tumpul. Jika yang tumpul berarti dia lebih dari 90 derajat. Nah, kalau yang lancip pasti yang kurang dari 90 derajat. Ini mempengaruhi dari hubungan antara ketiga sisi pada setiap segitiga ini. Nah, jika segitiga siku-siku berarti kan dia berlakunya teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dengan C adalah sisi yang terpanjang. Bagaimana dengan segitiga lancip? Nah, kalau segitiga lancip itu panjang sisi yang terpanjang kuadratnya itu dia justru kurang dari jumlah panjang kuadrat dari sisi yang lainnya. Untuk segitiga yang tumpul dia sisi yang terpanjang kuadratnya lebih besar dari jumlah sisi yang lain, kuadrat dari jumlah sisi yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kegunaan dari kebalikan teorema Pythagoras ini, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya ini, tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisi berikut. Yang dimaksud dengan jenis segitiga ini maksudnya dia segitiga siku-siku, tumpul, atau lancip. Nah, kita lihat. Misalkan contoh yang nomor 1. Kita punya sisi 3, 5, dan 14. Nah, artinya ini merupakan sisi-sisi dari segitiga. Dilihat dulu. Mana sisi yang terpanjang? Sisi yang terpanjang adalah 5. Nah, atau angka yang terbesar. Angka yang terbesar 5 berarti sisi yang terpanjangnya 5. Kita letakkan di C. B-nya bisa 3 atau bisa 4 ya, bebas mau yang mana. Nah, tapi yang C itu jangan sampai terbalik. Nah, langsung saja kita hitung ya. C kuadrat berarti sama dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25. A kuadrat berarti 4 kuadrat. Ditambah B kuadrat berarti 3 kuadrat. Nah, sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16, ditambah 3 kuadrat sama dengan 9. 16 ditambah 9 sama dengan 25. Nah, dilihat hubungan antara C kuadrat dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sama ya, 25 dan 25. Jadi kesimpulannya, karena C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ini termasuk jenis segitiga yang apa kalau sama? Iya, siku. Dilihat dari ini ya, hukumnya. Nah, sekarang kalau yang nomor 2, kita punya 4, 5, dan 6. Apakah ini termasuk jenis segitiga siku-siku atau lancip atau tumpul? Dengan cara yang sama ya, dilihat angka yang terbesarnya apa? Angka yang terbesar adalah 6.
Nah, berarti 6 ini adalah sisi yang terpanjang atau C. Nah, untuk B dan A berarti sisanya. Berarti kita masukkan C kuadrat sama dengan 6 kuadrat atau sama dengan 36. A kuadrat sama dengan 5 kuadrat. B kuadrat sama dengan 4 kuadrat sama dengan 25 ditambah 16 sama dengan berarti 41 ya ini. Nah, artinya tidak sama, tapi lebih besar siapa antara C kuadrat dengan A kuadrat plus B kuadrat? Lebih besar yang A kuadrat plus B kuadrat. Artinya ini hubungan segitiganya apa? Hubungan sisinya apa? Merupakan segitiga. Nah, dilihat. Dia segitiga lancip. Seperti itu teman-teman. Mudah kan? Ya, mudah. Yang ketiga, kita lihat 1, 2, 3. Angka terbesarnya adalah 3. Berarti C-nya 3, B-nya bisa 1, A-nya bisa 2, atau B-nya yang 2, A-nya yang 1 boleh, bebas ya. Berarti C-nya ini sama dengan 3 kuadrat. A kuadrat sama dengan 2 kuadrat. B-nya berarti ditambah B sama dengan 1 kuadrat. Berarti sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maaf, tadi yang C belum kita cari ya. 3 kuadrat berarti 9. Berarti lebih besar yang mana? C kuadrat atau A kuadrat plus B kuadrat? Ya, lebih besar yang C kuadrat. Artinya karena C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ini termasuk jenis segitiga tumpul. Nah, mudah sekali bukan? Nah, itu yang disebut dengan kebalikan dari teorema Pythagoras. Demikian part keempat dari video teorema Pythagoras. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.